Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal membahas iPhone 11 lagi. Tapi video ini kita tidak membahas tentang review pemakaian, karena kita udah pernah mereview produk ini selama pemakaian 3 tahun terakhir. Dari segi baterainya, kameranya, user experience-nya, itu udah dijabarin semuanya di video aku yang membahas tentang review pemakaian dari iPhone 11 ini. Video ini aku khususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar apakah iPhone 11 ini masih worth it, kemudian update harganya, kemudian lebih mending mana antara X Inter atau X iBox. Kita bakal jabarin semuanya di dalam video ini. Untuk iPhone 11 ini di tahun 2023 di bulan akhir Mei sekarang ya. Untuk yang barunya itu yang iBox ya, masih segel 64 GB itu di harga 7,2 hingga 7,5 juta rupiah. Ya. Sementara untuk yang 128 GB masih yang iBox baru itu di angka 9,95 juta rupiah. Sementara untuk second yang iBox atau garansi resminya yang 64 GB itu di 6,2 hingga 7 juta rupiah. Ya. Sementara untuk secondnya yang 128 GB di angka 7,7 hingga 8,7 juta rupiah. Kemudian kita bakal lanjut ke update harga iPhone 11 yang Inter. Yang harga barunya itu aku udah cari di marketplace Shopee atau Tokopedia, itu udah nggak ada. Jadi untuk harga barunya itu hanya ada yang garansi resmi iBox atau Digimap. Oh ya, buat kalian yang nanyain link-linknya juga nanti akan aku kasih semuanya di deskripsi. Jadi nggak usah tanyain lagi, tinggal kalian pilih X Inter, X iBox, harga secondnya, harga barunya nanti akan aku jabarin semuanya di kolom deskripsi, kalian tinggal klik ya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang Inter second. Untuk Inter second ini sangat bervariatif. Ini aku nemu di marketplace yang harga secondnya di 64 GB itu di kisaran 5 hingga 6 juta rupiah. Sementara yang 128 GB yang second X Inter itu di angka 6,6 hingga 7 juta rupiah. Dan untuk iPhone X Inter ini adalah salah satu iPhone 11 second paling laris yang kalian beli ya. Padahal ya kita tahu lah ya, X Inter itu walaupun penjualnya janjiin 100% aman emailnya, mungkin lifetime ya, tapi aku bisa bilang ke kalian dan aku jamin suatu hari HP kalian yang X Inter pasti bakal keblokir sinyalnya kalau HP X Inter kalian tidak didaftarin di bea cukai. Kalau misalnya kalian mau beli X Inter, tanyain dulu ke sellernya apakah HP ini udah didaftarin di bea cukai. Karena kalau belum, aku jamin guys, itu walaupun penjualnya itu garansi seumur hidup, pasti suatu hari bakal kena blokir. Ya, ini udah aku alami beberapa kali beli iPhone dan juga teman-teman yang beli iPhone X Inter dan belum dibayar bea cukainya, pasti kena blokir. Jadi ini menurut aku bukan opsi yang bagus daripada kalian udah nabung lama beli iPhone tapi sinyalnya keblokir. Ya ini sangat ya bikin kesel ya, bikin kecewa juga. Kecuali kalau misalnya kalian membeli iPhone 11 ini sebagai secondary device, yaitu sangat worth it untuk dibeli. Kemudian yang terakhir ini ada yang smartphone only ya. Ini juga sekarang produknya udah jarang, sekarang adanya hanya yang WiFi only. Smartphone-nya udah jarang banget, tapi ada. Untuk harganya yang 64 GB itu udah di under 5 juta rupiah. Sementara untuk yang 128 GB itu di harga 5,8 juta rupiah. Lalu kesimpulan yang terakhir, mending beli yang mana? iBox atau yang X Inter atau yang WiFi only? Ya, paling utama yang aku saranin sekali lagi yang beli aja yang iBox yang baru. Kenapa? Ya pasti itu adalah HP baru, masih ada garansinya, sinyalnya pasti aman, dan juga hal-hal yang mungkin bisa kalian takutin itu nggak ada di HP baru karena itu juga tercover garansi. Jadi aku saran kalau kalian pengen beli iPhone 11 ya nabung dulu, beli aja yang baru karena harganya tuh udah ya lumayan terjangkau dari sebelumnya, udah di angka 7 juta rupiah untuk harga yang 64 GB, untuk varian yang 64 GB ya. Untuk second iBox itu menurut aku kurang worth it karena harganya masih sangat mirip dengan HP barunya, padahal kita tahu ini HP-nya udah 2019, dimana itu udah sekitar 3 hingga 4 tahun. Bagaimana kalau misalkan HP second tersebut udah dipakai 3 tahun dan baterainya juga udah
kurang bagus. Jadi aku sangat menyarankan membeli aja yang HP baru iBox daripada yang HP secondnya. Lalu buat kalian yang mungkin budgetnya pas-pasan, ya aku saranin kalian membeli aja yang smart fan only atau wifi only dan kalian jadiin sebagai secondary device. Karena untuk yang second X internya sama sekali aku nggak rekomendasiin buat kalian kalau itu belum terdaftar di Bea Cukai. Lalu mungkin kalian tanya beli yang 64 atau 128 GB aja bang. Kalau kalian pengen iPhone 11, aku saranin yang 64 GB aja. Karena harganya tuh masih wajar ya di 7,2 hingga 75 jutaan rupiah. Kalau kalian beli yang 128 iBox-nya itu di angka 9 hingga 9,5 juta rupiah itu udah nggak worth it. Kenapa? Karena iPhone 12 itu harganya di angka 10 juta pas. Jadi daripada kalian beli iPhone 11 ya langsung aja upgrade di iPhone 12 yang 128 GB. Atau update aja sekalian di iPhone 13 tuh harganya udah 11 juta ya. Jadi sekali lagi kalau misal kalian beli iPhone 11 beli aja yang 64 itu lebih worth it buat kalian beli. Dan yang terakhir juga kalian harus hati-hati ya kalau misalkan kalian beli iPhone 11 X Inter tapi katanya itu adalah HP baru. Karena kemarin juga ada yang komentar di kolom komentar, mungkin aku akan kasih di sini kalau ketemu ya komentarnya, bahwa dia bilang dia beli iPhone 11 baru masih segel, tapi ketika dicek udah nggak ada garansinya alias expired. Artinya adalah itu merupakan satu HP yang repacking atau di-repack ulang oleh sellernya. Itu malah bahaya. Itu menandakan bahwa iPhone-nya itu udah dibenerin, udah dibongkar, udah diganti sama yang part-part nggak tahu ya. Yang penting dari segi look-nya itu lebih baru. Bisa juga iPhone tersebut adalah iPhone refurbished yang menurut aku itu sama sekali nggak worth it dibeli. Jadi sekali lagi jangan mau dibohongin oleh seller. Kalau kalian nemu iPhone 11 yang masih segel baru itu kalian harus curiga. Karena sekarang pun kayaknya yang nanti akan aku cek itu udah nggak diproduksi secara global. Ini hanya ada di Indonesia yang garansi iBox yang untuk harga barunya ya. Apakah sebenarnya iPhone ini masih worth it dibeli di tahun ini untuk dipakai sekitar 2 tahun ke depan? Jawabannya adalah iya, iPhone 11 masih sangat worth it dibeli di tahun ini. Alasan pertama kenapa iPhone 11 ini masih worth it yaitu dari segi desain dan juga build quality-nya. Dari segi desain kita tahu lah ya untuk iPhone sekarang pun desainnya masih kayak gini, tipenya yang boba kayak gini ya. Berbeda dengan iPhone pendahulunya kayak iPhone X, XS itu kan kameranya nyambung ya. Untuk iPhone yang kayak iPhone 11 ke sini desainnya kurang lebih masih sama kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian pakai ya kerasanya iPhone ini masih sangat kekinian ya dan nggak ketinggalan zaman. Itu dari segi desainnya. Lalu dari segi build quality-nya juga ini menggunakan stainless steel yang bisa dibilang masih kerasa banget premiumnya. Ya walaupun ini adalah varian iPhone 11 ya pastinya berbeda dari segi build quality-nya dibandingkan dengan seri Pro-nya. But overall kalau kalian pakai di tahun ini dari segi build quality, dari segi desainnya, aku bisa bilang ini masih sangat kekinian dan kerasanya premium dipakai di tahun 2023 sekalipun. Itu yang pertama. Alasan kedua yaitu dari segi kameranya. iPhone 11 ini menggunakan setup dual kamera, yang satu adalah lensa wide-nya 12 megapiksel, sedangkan yang satunya lagi adalah lensa ultrawide. Lensa ultrawide ini menurut aku adalah game changer ya dari sebelumnya yang iPhone X, iPhone XS itu nggak punya ketika Android lain itu udah berlomba-lomba pakai lensa ultrawide, iPhone X dan XS itu belum. Tapi di iPhone 11 ini disematkan dengan lensa ultrawide yang mana ini sangat berfungsi. Bahkan dipakai di tahun ini pun ya ini lensa ultrawide-nya masih bisa dipakai lah ya, walaupun ya aku bisa bilang kalau di malam hari itu burik banget. Ya at least kalian punya lensa ultrawide dan masih sangat capable kalau dipakai di siang hari. Sebenarnya yang paling bikin aku suka dari kamera ini yaitu untuk perekaman videonya. Ya pastinya dia bisa ngerekam hingga 4K 60 fps, tapi bukan itu yang pengen aku mention. Yang pengen aku mention dari kamera iPhone 11 ini yaitu dari segi stabilisasinya guys. Ya ini adalah HP tahun 2019. Tapi dari stabilisasinya itu bagus banget. Bahkan kalau kalian pakai, kalian upload di sosial media pun ya itu rasanya kayak ya this is iPhone. Dari segi stabilisasinya beda, masih smooth banget.
Intinya ini dari segi looknya nggak ketinggalan zaman sama sekali. Itu dari segi kameranya. Kemudian yang lain ini juga ada fitur night mode-nya yang iPhone sebelumnya nggak punya. Intinya dari segi kameranya, ya ini adalah salah satu upgradement yang bisa kalian rasakan kalau misalnya kalian pengen upgrade dari iPhone sebelumnya ke iPhone 11. Ataupun buat kalian yang habis hijrah dari Android ke iPhone, ya ini adalah salah satu iPhone yang aku rekomendasikan buat kalian ya. Jangan beli yang iPhone sebelumnya. Apalagi ya, sekali lagi ya, ini adalah dukungan softwarenya. iPhone 11 ini masih didukung dengan iOS terbaru sekalipun. Jadi buat kalian yang nanyain paling worth it dipakai di tahun 2023, kalau misal kalian punya budget yang minim ya, iPhone 11 ini. Dia tuh dari segi fiturnya masih bagus, dari segi desainnya masih kekinian ya. Tapi ini masih mendapatkan dukungan iOS terbaru. Itu yang harus kalian pertimbangkan. Ya mungkin itu aja. Jika ada pertanyaan silahkan aja drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.